para pejuang PTN 2023 nih. Bentar. Oke. Boleh dong sapa-sapa dulu kali ya di chat supaya aku kelihatan sendiri gitu ya di sini. Wow, apa nih? Kayaknya kita mulai aja kali ya. Sambil share screen, jadi boleh izin share screen ya. Bentar. Oke, kayak udah muncul ya. So, apakah suaraku ataupun ininya bisa didengar? Suaranya kayak rob. Iya kah? Semuanya juga ngalamin itu. Bentar. Kayak itu. Sebelumnya mungkin aku mau minta maaf ya kalau misalkan sinyalnya nanti agak jelek atau gimana, karena di sini liberal. Oke. Jadi ini mau tanya-tanya dulu nih, gimana sih pandangan kamu tentang subta sejarah gitu, kayak susah kah atau kayak ini favorit aku kah atau gimana? Bisa ditulis dulu nggak? Aku pengen tahu sih masalahnya, kayak gimana sih pandangan kalian tentang subta sejarah ini gitu. Favorit aku nih Unhas. Unhas, apakah kamu mau ke Unhas? Ya, favorit aku sama sih. Favorit aku banget di sekolah Putri UNY. Semoga benar ke UNY. Amin ya. Oke, sejarah seru banget. Tembus UNS belajar. Sejarah itu aku tapi sama paling tengah-tengah ya. Bener banget. Bahasanya luas banget. Gimana ya, waktu sekolah udah aku bukan bahas sejarah tapi bahas poligami sama poliandri. Itu bukan agama ya. Aku sampai dijam karena sejarah. Keren-keren, asik, Kak, sangat kompleks. Bener banget, sangat kompleks, sangat luas, sangat rumit, tapi sangat seru. Oke, jadi kita langsung aja nggak apa-apa ya. Kayak, atau kalian, aku masih bingung belajar sejarah, belum ngerti Kak, mana mau ada yang sesi, mana mau ada sesi debat apa? PBL, PBL, seru tapi kadang pusing. Benar. Kaza, oke. Kalian begini, aku pengen tahu dulu dah nih, kalian cita-citanya mau kemana dan kayak mau masuk jurusan apa. Barangkali nih aku bisa baca notes kalian di sini, yang semua di sini mengaminkan terus terkabul. Amin gitu. Kak, angkatan berapa? Aku angkatan 22. Betul yang di tanggalnya sudah melibas bahwa jalan adalah jalan hidup saya. Belajar gimana Kak, aku bisa tembus? Ya, belajar gitu. Oke, kayaknya kita langsung aja nggak apa-apa ya, karena supaya nggak kelamaan juga. Oke, pertama, wait. Oh, nah, ciri-ciri demokrasi liberal. Tapi sebelum aku bahas ciri-ciri demokrasi liberal, itu aku bakal bahas kayak asal muasal latar belakang demokrasi liberal. Jadi demokrasi liberal itu sebelum demokrasi liberal, bukan asal muasal sih, tapi kayak kenapa Indonesia berubah jadi demokrasi liberal gitu. Jadi kenapa Indonesia berubah? Jadi kan ada perundingan namanya KMB, Konvensi Meja Bundar tahun 1949, yang salah satu isinya itu adalah tentang kayak mengubah Indonesia Serikat. Jadi Indonesia dibagi menjadi 7 bagian gitu kan.
kayak Amerika. Jadi ada negara di dalam suatu negara gitu. Nah, tapi itu tuh nggak bertahan lama karena rakyat itu sadar kalau itu adalah salah satu tujuan Belanda untuk memecah belah Indonesia. Makanya rakyat itu protes gimana caranya pemerintah pusat itu kayak dia malah ngubah dari RIS itu ke RKI. Jadilah tuh tanggal 17 Agustus 1950 demokrasi liberal ini. Oke, jadi kita akan bahas ciri-ciri demokrasi liberal. Yang pertama adalah bentuknya NKRI atau negara kesatuan Indonesia. Jadi bentuknya kesatuan. Kalau RIS tadi itu kan serikat, jadi kayak ada negara, jadi negara bagian-bagian kayak di Amerika lah. Tapi di demokrasi ini itu bentuknya jadi negara kesatuan Indonesia. Jadi jadi satu kayak Indonesia sekarang ini. Terus dasar negaranya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Gitu. Jadi bukan pakai Undang-Undang 45 seperti sebelumnya, tapi diganti menjadi UUD. Sementara tahun 1950 bentuk pemerintahan itu parlementer. Jadi bentuk pemerintahan parlementer itu apa? Jadi bentuk pemerintahan parlementer itu adalah pemerintahan yang kekuasaan tertingginya itu ada di parlemen. Parlemen itu kayak istilahnya kalau di sini itu kayak DPR, MPR atau DPD itu. Jadi itu pemimpin tertingginya bukan presiden tapi parlemen. Kayak DPR, MPR, DPD kayak gitu. Terus terus presidennya apa? Presidennya cuma jadi simbol aja gitu. Pelan-pelan bebas boleh cacat tingkat. Oke. Oke, aku akan mungkin lebih pelan-pelan ya. Oke. Maybe I'm so excited. Oke, jadi aku ulang dari sini bentuk pemerintahan parlementer. Kenapa? Jadi pemerintahan maksudnya itu gimana? Bentuk pemerintahan parlementer itu adalah pemimpin tertingginya itu bukan presiden. Jadi kan kalau sekarang kan pemimpinnya presiden. Tapi pada masa pemerintahan parlementer ini, pemerintahan tertinggi itu adalah dari parlemen kayak DPR, MPR, dan juga DPD gitu. Terus ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik ini ditandai dengan pergantian kabinet sebanyak 7 kali dalam 1950 sampai 1959. Terus menerapkan multi partai. Jadi banyak partai lah istilahnya itu. Partainya nggak cuma satu, ada banyak partai di sini gitu. Next ya. Nih kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal. Aku di sini ngebahas suatu jendela, jembatan keledai, jendela. Walaupun ini rada-rada ini ya, dipaksa tapi nggak apa-apa lah ya. Semoga bisa bantu. Jadi ada Nasi, Willy, buat Juan. Nah, itu untuk Natsir, Si untuk Su, Iman, Sukiman, Will jadi Wilopo, jadi kabinet kerja Wilopo. Dan yang keempat, itu ada kabinet dari Ali Satranwijaya. Jadi Willy, Wi untuk Wilopo, Li untuk Ali, dan Bu untuk Burhanuddin Harahap, A untuk Ali Satranwijaya 42, dan kejuan itu untuk kabinet Juanda gitu. Semoga bisa membantu jembatan jalan ini walaupun rada-rada kemaksa. Nah, kita ke kabinet pertama, kabinet Nasir. Benar. Kabul SS 2 detik. Oke, bentar ya. Back ke sini mungkin. Wait. Nah, silakan yang mau SS. Tapi kan ini nanti di-share di YouTube ya. Jadi kalau misalkan kalian ketinggalan, kalian bisa ngeliat lagi di YouTube. Tapi nggak apa-apa. Pasti waktu 1, 2, 3. Oke. Terus slide ya. Kabinet Nasir. Jadi kabinet Nasir ini waktunya nggak sampai 1 tahun. Jadi cuma pada 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Tuh. Bentar. Tuh, terus dia itu dari Partai Masyumi, guys. Jadi yang menguasai pada itu adalah Partai Masyumi. Terus prestasinya pada masa kabinet Nasir itu apa? Jadi yaitu adalah Indonesia menjadi anggota PBB. Peristiwa penting yang terjadi pada kabinet Nasir itu adalah terjadi menetapkan DITII di Kalimantan Selatan. Jadi DITII itu ini ada di bab
disintegrasi ya, tapi aku kecil sedikit. Jadi pemetakan DIY itu adalah intinya mengubah Indonesia menjadi negara Islam di Kalimantan Selatan. Tapi di Kalimantan, kalau di Kalimantan Selatan itu mungkin ada Hajar, ya ada DIY lain, tapi itu dibahasnya di instansi negara gitu. Alasan kejatuhannya itu adalah mendapat mosi tidak percaya. Jadi mendapat mosi tidak percaya ini kenapa? Jadi karena yang pertama itu adalah gagal menyelesaikan masalah yang Barat. Jadi masalah itu ada masalah apa sih? Jadi kan di KMB itu adalah intinya kan mengangkat Irian Barat ke Indonesia. Tapi pada saat itu belum selesai, belum kon gitu. Jadi gagal dinasti ini gagal, jadi Irian Barat belum mencapai di Indonesia, belum tergabung di Indonesia itulah ini. Dan yang kedua adalah pembentukan DPRD yang tidak demokratis. Kenapa? Karena ketika kabinet Nasir ini bentuk DPRD nih, yang diuntungkan adalah Partai Masyumi. Karena nanti yang anggota DPRD itu kebanyakan dari Partai Masyumi. Itu guys. By the way, ada yang mau ngeses juga? Aku kasih waktu 2 detik kali ya. 3, 1, 2, 3. Oke. Ya. Aku ganti slide. Yang kedua, itu adalah kabinet skema. Tadi ya, Nasir si untuk Suciman, kabinet kedua. Itu pada tanggal 27 April 1991 sampai 3 April 1992. Jadi nggak sampai setahun. Sama ya kayak Nasir juga nggak sampai setahun. Dia merupakan partai koalisi Masyumi dan juga PNI. Jadi ini kalau kalian nggak tahu koalisi ini ada di sosiologi ya guys. Tapi ini koalisi itu adalah kerjasama supaya mencapai tujuan bersama. Jadi partai ini gabung supaya membentuk tujuan bersama gitu. Kebijakan yang menonjol itu adalah mendatangani Mutual Security Act atau MSA dari AS atau Amerika Serikat. Apa itu MSA? Itu sebenarnya dibahas di masa ini pasca Perang Dingin. Itu masih jauh ya dari sini, tapi aku cuil sedikit, aku kasih tips-tips sedikit, bukan tips-tips, apa sih namanya? Info sedikit kalau MSI itu adalah intinya ada suatu organisasi yang dibentuk Amerika pada masa Perang Dingin. Tujuannya adalah untuk menghalau komunisme di negara-negara lain gitu, dan Indonesia mendapat bantuan MSI ini, bantuan ekonomi dari MSI supaya Indonesia itu nggak kegabung ke komunis. Tapi ternyata dengan ditandatangani MSI ini oleh Sukiman itu menjadi bumerang buat dia. Kenapa? Karena dengan mendatangani MSI itu dianggap sebagai bentuk nyata bahwa Indonesia tidak menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Karena kalau berarti dia megang MSI, berarti dia kayak kegabung lah istilahnya. Dia mendukung dong di blok barat gitu. Jadi dia ke blok barat. Jadi dia dijatuhkan lah. Jadi kabinet Nasir Sukiman berakhir. Diganti yang ketiga itu adalah kabinet dari ya benar ya Kamarudin. Makasih udah bantuin. Benar sih Kamarudin ya. Oke, yang kabinet ketiga itu dari selanjutnya kabinet Wilopo. Nasir Sukiman dan Wilopo. 3 April masa jabatannya atau pada masa 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Jadi nggak sampai 1 tahun juga ya kan, tapi 1 tahun lah gitu. Dan merupakan zakon kabinet. Apa itu zakon kabinet? Jadi zakon kabinet itu adalah di mana kabinetnya itu diisi sama orang-orang ahli. Itu kabinet orang-orang yang mengerti suatu bidang yang ditekuninya. Kalau yang tadi nih kayak tadi kan, kalau dari kabinet yang sebelumnya itu kan bukan koalisi dari berbagai partai, gabungan partai. Tapi kalau ini zakon kabinet. Jadi zakon kabinet itu misalkan kabinet menteri perdagangan luar negeri, ya yang ngisi orang perdagangan luar negeri ya orang yang ahli dalam perdagangan luar negeri, bukan karena dia anggota partai suatu kabinetnya, tapi karena dia menjadi menteri karena dia ahli dalam bidang itu. Paham ya? Oke. Terus kayak di sini di dalam kabinet Nopo ini nggak ada kayak suatu kebijakan yang menonjol, tapi ada peristiwa penting yang menonjol di sini. Itu ada 2 peristiwa. Pertama adalah peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara.
Jadi ada apa di peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara ini? Yaitu adalah peristiwa polisi menembaki 5 orang petani ilegal yang menjarah kebun milik asing. Jadi polisi atau aparat gitulah ya, itu menembak mati 5 orang petani. Dan masa ini siapa yang salahkan? Ya apa? Makanya ini menjadi salah satu kemunduran dia juga peristiwa Tanjung Morawa ini, karena gara-gara kematian 5 orang petani ini menjadi suatu kehancuran buat kabinet di Lombok gitu. Dan yang kedua, peristiwa